Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Agung Tau. Dan di video kali ini gua akan unboxing paket yang udah datang ya. Ini ada kompor induksi ya, kompor induksi dari Hanriper. Jadi bagaimana sih bentuknya, tampilan luarnya, dan apakah dia benar-benar bekerja sebagai kompor induksi atau enggak? Karena harganya itu seharga 230 ribuan guys. Jadi dengan harga segitu apakah ini worth it? Nah, kita unboxing dulu, kita bongkar dulu kotaknya ya. Siap. Yus, jadi ini alatnya kita pakai gunting aja ya. Kita buka. Ush, hampir aja bro. Dia tempatnya sempit ya, jadi ya gak apa-apa lah. Kita buka. Oke. Sudah terlihat boxnya itu warna biru ya. Oke, ini dia induction rice cooker. Oh, ternyata saya lupa ya, ini 1200 watt ya. Bisa dilihat tampilannya cukup biasa aja ya. Ada logo Hanriper, terus ada wattnya, induction cooker, ada penampakan dari kompornya sendiri ya. Terus ada barcode-nya dan ya kelebihannya. Dan di pinggirnya itu adalah ya induction cooker function description ya, bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian ada modelnya. Sini warnanya tidak dikasih tahu ya, kayaknya hitam deh. Kemudian ya ini belakangnya lagi segini aja, sama. Sip, kita langsung buka aja ya. Oke, bukanya juga ini. Oke, sip. Siap, tuh 2 3. Oke, good. Oh, berbalik ya. Ini dia penampakan depannya, induction cooker. Ada buku panduannya juga ya. Nah, ini ada anti pecahnya gitu. Kita buka dulu ya. Langsung aja kita buka plastiknya ya. Kita buka. Oke. Iya, ini dia boy. Kompor induksi ya, induction cooker. Jadi ini cukup kecil ya, cukup simple gitu. Buat di kamar, kos, atau dapur-dapur mini ini oke gitu. Dan ini panduannya induction cooker ya. Ada specification-nya, jadi power rate-nya 1200 watt, ada voltage-nya 220 volt, timernya sampai 12 jam gitu ya katanya. Dan ini ada perhatiannya gitu, sampai banyak ya udahlah, gak usah kita baca, nanti aja kalau misalkan teman-teman punya baca, atau ini aja baca, bisa dibaca ya. Oke. Dan ini adalah penggunaannya. Untuk wajannya kita hanya bisa menggunakan steel cast iron ya. Oke. Iron enameled iron, stainless steel, bottom plate. Intinya mah kita harus menggunakan wajan besi ya, tidak boleh aluminium, tidak boleh non besi ya. Oke. Dan ini ya, bagaimana cara membersihkannya, how to clean ya, how to clean. Ya udahlah, ini kita simpan dulu aja. Oh ya, ini ada problem solution. Jadi kalau misalkan ada kode EO, itu adalah wajan yang terlalu kecil dan lain-lain ya. Yang paling sering itu EO ya, jadi karena wajannya tidak, kalau tidak support, dia akan muncul tulisan E0 ya, bukan EO, E0 ya, maaf lupa. Kita simpan dulu. Oke, langsung aja kita perlihatkan tampilannya dari Hanriper ya, Hanriper. Oke ya, ini cukup ringan ya, sebenarnya ini cukup ringan loh. Sebenarnya saya juga udah punya yang merek Bodum ya, tapi dia lebih agak berat ya. Sini ada induction cookernya, ada ya, ini item nomornya, power, voltage, frekuensi, dan lain. Ada kipasnya ya untuk mendinginkan kayaknya, karena ini pasti panas ya, barang-barang listrik. Di sini ada indikator-indikatornya, ada on off ya, on off ya, on off. Terus ada function. Setelah saya lihat tutorial, ini function itu memindahkan 200 watt ke 400 watt, 600 watt sampai 1200 watt ya. Kita langsung aja coba. Dan ini materialnya ini plastik ya, tapi kalau ini kayaknya, kalau untuk yang ini nggak tahu deh, bukan plastik, keramik gitulah. Yang pasti ini bukan plastik. Nah, tapi kalau ini semuanya plastik ya. Gampang kayaknya ya, karena murah, jadi kualitas plastiknya juga udah kurang gitulah, kurang solid rasanya gitu. Kita langsung aja coba colokan ya. Kita langsung aja buka ininya buat listriknya ya. Oke. Nah ini buat colokan listriknya standar Indonesia ya. Jadi kita bisa langsung masukkan. Saya colokan dulu ya. Oke, langsung kedip-kedip ya. Kita langsung aja coba on dulu ya. Kita coba. Oke, suara kipasnya udah jalan ya, udah nyala. Dan kalau kita tidak pasangkan wajan, apakah dia berfungsi fungsinya? Yo, tidak ya. Jadi dia tidak bergerak. Dia langsung error gitu. Kita coba masukkan wajannya, karena saya di sini udah ada wajannya. Kita langsung coba aja. Sekarang kita udah masukkan wajannya ya, wajan besi ya, dan sudah kita masukkan air. Kita akan langsung coba performanya ya. Kita on. Yes, sekarang tidak berbunyi lagi tututan ya, berkedip-kedip tadi, berarti tandanya wajan ini cocok ya untuk kita pakai. Kemudian kita coba functionnya. Oke, 600 watt ya, apakah dia berjalan lancar ya?
Yus, setelah menunggu beberapa menit ya, akhirnya dia mendidih juga airnya. Berarti ini menandakan bahwa kompor ini bekerja dengan baik ya. Jadi saya di sini menggunakan kuatan yang paling tinggi ya. Ya, meskipun tadi di jalan kita menggunakan 600 watt sampai 600 watt, kita coba sampai 800 sampai 1200, ternyata listrik di sini kuat ya. Jadi membuat air ini bisa mendidih lebih cepat gitu. Jadi ya ini harus diperlihatkan lagi apakah listrik di rumah teman-teman semua cukup untuk bisa memasang kompor ini sampai 1200 watt ya. Meskipun sampai 400 watt sampai 600 watt juga ini udah bagus ya. Tapi karena di sini kuat dengan 1200 menjadi mendidihnya lebih cepat. Yes, berarti ini produk bagus. Yes, sampai di sini aja teman-teman video unboxingnya mengenai kompor induksi Handreaper ini. Untuk pengujiannya kita akan lakukan di video selanjutnya, bagaimana ketika kita memasak telur, misalkan memasak makanan lain, misalkannya kita di video selanjutnya kita akan uji kompor ini ya. Karena barusan juga sebenarnya kita udah uji dengan air ya, ternyata cukup kuat, cukup bagus ya, tidak kalah atau sama atau malah melebihi kompor gas gitu ya. Dan perlu diingat teman-teman juga, setelah saya cari beritanya, ini tuh kompor induksi listrik ini itu lebih hemat 80% keefektifannya gitu. Keefektifannya 80% jika dibandingkan dengan kompor gas, keefektifannya itu 40%. Mungkin ini dibandingkan dengan minyak tanah dulu ya. Jadi minyak tanah dulu itu kita gunakan, kemudian pemerintah menyetop atau mengurangi penggunaan minyak tanah, kemudian digantikan dengan kompor gas. Dengan keefektifannya itu 40%, kemudian kita menggunakan kompor listrik ini, keefektifannya itu 80% ya. Dan jika kalkulasinya ya ini pasti lebih menguntungkan dibandingkan kompor gas, apalagi kompor minyak tanah ya. Jadi sampai di sini aja dulu video gua hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang masih bingung apakah harus menggunakan kompor listrik atau induksi ini atau enggak ya. Menurut saya ini wajib atau sunnah. Ini rekomendasi banget buat menggantikan kompor gas teman-teman yang ada di rumah menjadi kompor induksi. Ya, terima kasih. Kalau video ini bermanfaat, klik like. Kalau nggak suka juga dislike. Kalau ada pertanyaan, kalau ingin ada pengujian yang lainnya, taruh aja di kolom komentar. Saya Gung Tao. See you.